Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pemimpin PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat. Ya, silakan duduk. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, perkenalkan, saya dari utusan pemerintah Jepang ingin menyampaikan satu hal, yaitu Jepang ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, sebagaimana janji Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso. Akan tetapi, dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu akan terjadi beberapa hari ke depan, sebagaimana dengan cara kerja dari PPKI. Benar, saya setuju. PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Sependapat dengan Anda, Bung, tetapi kita harus tetap menyegerakan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan paling lama pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Kami harus undur diri. Baik, terima kasih. Baik, hati-hati di jalan. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Kawan-kawan, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saat ini Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus segera mendesak golongan tua terutama Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar sekali kawan. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita. Lalu, siapa yang berhak memproklamir kemerdekaan? Bung Karno, sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat, dan melalui siaran radio. Apakah Bung Karno setuju? Sedangkan beliau merupakan ketua PPKI. Sebaiknya kita bicarakan dulu secara baik-baik dengan beliau. Bagaimana jika setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita harus segera menemuinya? Setuju! Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Permisi Bung, ada yang mau kami bicarakan. Silakan duduk. Jadi, ada maksud apa para saudara-saudara datang kemari? Begini Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu, dan kami minta Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi, ada badan yang lebih berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Benar, karena PKI tahu apa yang harus dipersiapkan. Kami, atas nama golongan muda, tidak setuju jika PPKI yang mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Karena PPKI adalah badan bentukan dari Jepang, Bung. Baik, jika pendapat Anda seperti itu, kami undur diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan dengan Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pada pukul 8 malam, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung Lembaga Bakteriologi di Pengasaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Hairil Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno.
Di kediaman Bung Karno juga terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwakusuma Sumantri. Selamat malam Bung Karno. Ada maksud apa lagi kalian kemari? Sekarang Bung, sekarang. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Para bersabar. Lebih baik kita bicarakan sekarang. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini juga akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri Wikana. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Sekarang, kita harus menghadapi Belanda yang berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, dan saudara sudah siap dan mampu untuk memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri, mengapa meminta hal itu kepada Soekarno? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menjadikan kemerdekaannya sendiri sebagai suatu bangsa? Kami telah bicarakan baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat. Sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang sedikit ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata seperti tentara Jepang. Apa yang bisa kau buktikan kepada saya? Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwakusuma Sumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usulan dari golongan muda tetap tidak bisa kami terima karena kurang keuntungan dan takut memakan banyak harga jiwa dan harta. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Kemudian para pemuda bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Selamat malam Bung, Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Tapi saya tidak bisa mengenalkan anak dan istriku begitu saja. Ada apa ini? Bung Karno harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Tapi Bung Karno tidak dapat meninggalkan saya dan Guntur sendiri. Kalau begitu, Fatmawati juga ikut ke Rengas Dengklok. Baiklah. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam golongan muda melakukan rapat di asrama Baperapi Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya, agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, dibawa ke Rengas Dengklok. Mengapa Anda tetap bersikeras, Bung Karno, bahwa proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tapi kita harus melihat situasinya terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korbannya. Tetapi kami, golongan muda dan tentara peta, akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi ketika kembali ke Jakarta. Baik, Bung. Shodan Kosinggi akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok, dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung. Jika Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa?
Hal yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah waktu yang tepat. Di Saigon, saya telah merencanakan semua pekerjaan di tanggal 17. Mengapa harus tanggal 17? Mengapa tidak esok atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku? Saya merasa di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 esok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi. Jumat yang berbahagia. Jumat suci. Sementara itu, di Jakarta antara Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.00. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan itu, Komandan Kopi Peta setempat, Chudanko Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi, Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda, sebagai tuan rumah, mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Di sini, di batas kota ini. Halo Laksana Maeda, kami memerlukan rumah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Saya pakai ruangku saja dan kamar akan saya jamin. Terima kasih. Kira-kira ruangan mana saja yang bisa kami gunakan? Baik Sukarni, kalian bisa menggunakan ruang makan dan ruang serambi depan. Baik Laksana Maeda. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan bahwa benar saudara-saudara dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana para hadirin? Setuju. Usul Soekarni ternyata disetujui oleh seluruh peserta rapat. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Sekarang teks proklamasi telah selesai, tapi
Di mana proklamasi akan dibacakan? Lapang Ikada. Tidak. Di situ tidak terjamin keamanannya. Maaf, bolehkah saya usul? Bagaimana dengan di rumah saya? Ya, itu ide yang bagus. Ya, saya setuju. Ya, di sana aman. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 pukul 10.00. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka. Negara Republik Indonesia. Kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka! Setelah selesai dibacakan proklamasi dan semua orang sedang sibuk dengan kebahagiaannya, Suhu tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Bung, apa akan ada pengibaran bendera merah putih? Tentu saja, karena itu adalah lambang negara kita. Tetapi benderanya tidak ada Bung. Apa? Baiklah, akan kuperintahkan Fatmawati untuk menjahitkan bendera sekarang juga. Tolong panggil kami. Baik Bung. Ada apa, Pak? Kenapa tiba-tiba memanggil saya? Fatmawati, tolong jahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu untuk dijadikan bendera sekarang juga. Apa? Sekarang, Pak? Baiklah, akan saya usahakan. Fatmawati pun menjahit bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka. Ketika SK Trimurti diminta untuk maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak. Lebih baik seorang prajurit, katanya. Tanpa ada yang menyuruh, Latif Hendraningrat yang berseragam peta berwarna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera.
Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latif Hendraningrat. Bendera dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dapat dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir.